Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di bulan yang mulia ini kita bisa memakmurkan hari-harinya dengan melaksanakan puasa Ramadan, dan malamnya kita penuhi, kita isi, makmurkan dengan qiyamul lail. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya di akhir Ramadan tidaklah kita keluar dari Ramadan kecuali semua dosa-dosa kita sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada 4 hal, ada 4 macam yang menjadi seseorang itu bahagia. Tanda bahwa orang itu bahagia itu ada 4. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Ketika dia mempunyai istri yang solehah. Laki-laki ketika memiliki istri yang solehah itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Istri yang solehah itu yang seperti apa? Istri solehah itu yang ketika dia diperintah maka dia taat kepada suaminya. Dikatakan dalam hadis, in amaraha ata'athu. Istri yang solehah itu adalah istri yang ketika diperintah oleh suaminya dia taat. Maka salah satu kewajiban bagi seorang istri itu adalah selalu mentaati terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh suaminya. Selama itu bukan hal yang diharamkan, maka istri wajib untuk mentaati suaminya. Ini adalah salah satu tanda istri itu adalah soleha. Yang kedua, wa inna dhara ilaiha sarrathu. Ketika seorang suami memandang wajah dari istrinya membanggakan, membahagiakan. Karena apa? Karena istrinya selalu memberikan senyuman, bersikap ramah kepada suaminya. Tapi ketika istri itu selalu cemberut, bermuka masam, bermuka tidak enak kepada suaminya, maka suami itu kan juga menjadi jengkel, tidak tenang dan tidak senang. Maka ini kalau ada wanita-wanita yang suka seperti ini, maka itu adalah tanda dia bukan wanita-wanita yang solehah. Wanita yang solehah adalah ketika dipandang oleh suaminya tentunya. Kalau orang lain, maka harusnya wanita itu harus bersikap cuek, memang harus bersikap sombong dan bersikap acuh tak acuh kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau kepada suaminya, maka hal menjadi ibadah ketika dia bisa dipandang oleh suaminya dalam kondisi dia sedang berbahagia, senyum kepada suaminya. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Ketika suaminya itu bersumpah, bisa jadi suaminya sedang marah. Ketika dalam kondisi marah pun si istri tetap dia itu abarrathu, dia tetap berbuat baik, tetap melayani suaminya, tetap mengalah. Ini adalah salah satu indikator bahwa wanita ini adalah wanita yang soleha. Dan terakhir, wanita soleha itu adalah wa in ghaba anha hafadathu fi nafsiha wa malihi. Wanita soleha itu adalah wanita yang ketika dia ditinggal oleh suaminya sedang kerja keluar kota atau suaminya sedang ada tugas, maka istri yang solehah, istri yang baik, maka dia akan menjaga harga dirinya. Dia tidak akan keluar rumah. Kemudian dia juga akan selalu menjaga harta suaminya. Bukan kemudian wanita yang solehah itu wanita yang ketika suaminya keluar rumah, suaminya sedang tugas di luar kota, dia juga keluar rumah. Ini bukan istri yang solehah. Istri yang solehah memang dia selalu menunggu suaminya pulang di dalam rumah, menunggu dalam rumah. Itu adalah istri yang solehah. Kemudian yang kedua, termasuk tanda bahwa orang itu adalah bahagia, wa auladuhu abroron. Ketika dia memiliki anak yang baik,
anak-anak yang birrul walidain, yang berbuat baik kepada orang tuanya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengenal kepada Islam, dia berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang ayah. Wa khulata'uhu sholihinah, dan yang ketiga itu adalah ketika dia memiliki komunitas, memiliki tetangga yang soleh. Memiliki tetangga yang soleh itu adalah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia merasa aman, dia merasa nyaman, tidak ada yang mendolimi, tidak ada yang iri dengki. Artinya tetangga-tetangga yang soleh, tetangga-tetangga yang baik itu akan memberikan kenyamanan dan ketentraman kepadanya. Sehingga ini adalah salah satu yang membuat dirinya itu bangga, bahagia. Tapi kalau kita punya tetangga yang kemudian dia itu suka dengki, iri, suka kemudian dia mengganggu, maka kita kan tidak nyaman, hidup kita tidak tenang. Karenanya kalau kita mau menempati suatu rumah, maka lihat siapa tetangga kita. Ulama mengatakan al-jar qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Jadi kalau mau cari tetangga yang baik dulu, baru membeli rumah. Bukan rumah dulu baru tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu sangat berimplikasi kepada ketenangan hidup kita. Dan yang terakhir adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ketika dia memiliki rezeki, usahanya, kasabnya, pekerjaannya berada di negerinya sendiri. Itu adalah satu kebanggaan, kebahagiaan. Sudah punya istri yang solehah, anak yang soleh, kemudian tetangganya baik-baik semua, dan dia punya rezeki di rumahnya sendiri bahkan. Maka itu adalah suatu kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu maka cari istri-istri yang solehah, agar supaya kita bisa mendapatkan anak-anak yang soleh. Karena wanita yang solehah itu madrasatul ula untuk anak-anaknya. Naudzubillah, kalau kita kemudian punya istri yang gak soleh, gak solehah, maka akan menjadi apa anak-anak kita? Siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Karenanya pilih wanita yang solehah untuk mendampingi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.